Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, wabi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam kali ini kita bisa bertemu bersilaturahim kembali setiap 1 bulan di minggu-minggu pertama kedua, malam minggu atau malam Senin biasanya begitu, untuk ketemu berbincang-bincang ngobrol bareng dengan istilah delima omong bebas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sudah sampai episode atau jilid yang ke-13. Sekaligus menginformasikan kepada Pak Camat, Pak Mugiono, dan juga Pak Siswanto yang kemarin kelempar dari grup. Aduh, jadi keingat lagi saya itu mulai Pak Sis. Oke, tak kayak undangan pribadi jebule nggak ada di grup. Nah, ini sudah sampai ke episode 13 nih Pak Sis, ngapunten. Bersyukur sekali kita sudah kehadiran narasumber konco dewe, Pak Mugiono, Thomas Mugi dulu kalau nggak salah dulu langsung ya, jadi lulus SMA langsung jadi pegawai. Saya masih ingat dulu itu pada waktu ngurus ibu saya haji di tahun 92 kalau nggak salah itu ya. Mungkin Mas Mugiono baru jadi pegawai itu di staf Kesra ya. Rasanya kita lagi wingi terus tolong tahun. Itu awal kerja baru sekolah. Jadi 92 saya masuk di Kesra. Kan kita saat itu ya betul. 92. Potongannya pas nak Kesra gitu nih. Penampilannya Kesra pas. Ya, jadi perlu kami informasikan juga ini tadi ngobrol-ngobrol sama Mbak Ningrum. Ini Mbak Ningrumnya belum kelihatan ya. Itu kok judulnya mendayung di antara dua karang, tapi kok yang kelihatan dua gunung. Gambarnya dua gunung. Itu gunungnya udah jadi karang, saya bilang gitu. Sebenarnya itu kan penampakan penampakan 3 gunung. Yang satu itu Gunung Praunya nggak kelihatan kalau kita lihat dari Kecamatan Ngampel kalau nggak salah ini ya. Jadi pada waktu kita jalan Pahlawan ke selatan, terus nanti sampai Dempel kalau nggak salah nggih, Pak Camat ya. Terus kita kita lihat 3 gunung ya, Gunung Prau, Gunung Sumbing, Sindoro. Tapi praunya nggak kelihatan terlalu panjang. Di payung, nah itu dia. Sehingga yang kelihatan adalah Sumbing dan Sindoronya. Nah ini sebagai wujud 2 karang ya. Jadi saya mengambil tema ini jadi yang mau golek-golek ukara wae ben ketoke wangun atau ben ketoke rada penasaran gitulah. Dulu kan Bung Hatta itu kan mendayung di antara 2 karang, itu maksudnya kan antara sosialisme komunisme dengan blok yang berikutnya, blok barat itu kapitalisme liberalisme ya. Indonesia kan tidak ngeblok di mana-mana sehingga kan mendayung di antara 2 karang. Nah, dalam konteks mengelola wilayah ini 2 karangnya sebenarnya ya fungsi camat ini gitu ya. Jadi kalau camat itu kan ke atas dia harus melaksanakan fungsi otonomi daerah yang dilimpahkan dari bupati ke camat ya, urusan-urusan dari atas. Di satu sisi harus mengelola, bawahnya adalah lurah-lurah atau kepala desa yang itu hasil dari pilihan atau proses politik. Nah, sehingga kalau baratnya ya podo atose lah kira-kira gitu ya, podo karangi. Satu sisi di-drive dari atas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan sebagainya. Di sisi yang lain, merintah lurah ya gampang karena kan lurah hasil pilihan, bukan beda dengan lurah kota kan gitu ya. Kepala desa beda dengan lurah. Ya, kalau lurah kan pegawai negeri, directingnya jelas dari Pak Camat ke Pak Lurah gitu. Tapi kalau desa mereka pilihan ya gajinya dari Pengkor dan sebagainya lah. Dan prosesnya proses demokratis dari bawah kan gitu.
Nah inilah yang mungkin malam ini nanti kita ngobrol-ngobrol ya, kita obrolin ya. Saya kira santai aja Pak Camat ini ya. Biasanya ya wis ngalor ngidul. Mbok ketemu ya kono ora ya ora apa-apa, sing penting ketemu nih kanca-kanca gitu kan, ketemu nih kanca-kanca. Oh, sehat berarti iki Ya. ketok kan gitu. Nah, itu apa koridor-koridornya saya kira dua hal seperti itu. Kenapa mengapa kita ambil topik yang seperti itu. Nah, untuk supaya nanti bervariasi ya, tidak saya terus yang dampingi, yang biasanya saya dan bintang tamu ini sekarang sudah banyak lah yang kelima OB bergabungnya, ada Bu Evi, ada kalanya Bu Wiwi, ada Bu Ningrum, Reddy, Om Reddy dan sebagainya. Oleh karena itu nanti yang menemani ganti-ganti ya, tidak saya terus narasumbernya ya ganti-ganti nanti. Nah, ini kebetulan kemarin pada waktu bulan Mei itu kita menghadirkan Mbak Trisari Utami itu sebagai lurah kota ya, jadi lurah Kedung Pane, Kecamatan Mijen. Nah, itu problematika tentu saja kan lurah kota ya, lurah kota, tapi sebenarnya esensinya geografisnya belum kota itu Kedung Pane itu ya. Banyak banyak hutan, banyak apa ya, pokoknya masyarakatnya masih coraknya desa. Nah, sehingga apa nih masyarakat marginal itu gimana cara ngelolanya. Ya kemarin sudah kita bahas jauh-jauh seperti itu. Nah ini naik lagi ini habis dari lurah naik camat kan. Naik camat ini tapi camatnya camat desa kita iki. Desa. Tuh, desa, desa. Ayo Desa. masuk ke desa, ya Lah desa. iya wonge ya ketoke ngono. Desa. Jadi tapi pas lah, casingnya pas lah kita iki. Dari alamnya, dari yang dikelola, yang dipimpin itu kita pas lah ini. Nah, kalau panjenengan kita ini ngampel ki pas ya. Sehingga bagaimana nanti suka duka ya kaitkan dengan tugas dan fungsinya bagaimana, terus apa problematika atau kendala-kendala yang dihadapi, terus gimana strategi untuk mengatasi kendala-kendala. Sekitar itulah. Tapi monggo nanti ngampel diperkenalkan dulu, nanti Mbak Evi nggak paham itu ngampel itu yang mana gitu. Ya nanti diperkenalkan dulu lah ya. Karena saya dulu ingatnya ya apa Kendal itu mulai dari Dampal sampai sampai mana sampai Bandengan kan gitu. Ya. Tahun 2000 pinten Pak Camat? 2011. 2000 sebelum ini kalau ngampel 2002 itu Nah, pecah kan. 2002 baru ada Kecamatan Ngampel. Ngampel ya. Ya. Karena itu dulu pada waktu kita sekolah belum ada Mbak Evi itu. Ya, jadi kalau kita jalan-jalan ke selatan tuh tahunnya ya apa Pegandon ya terus di Payung itu ikutnya mana itu Patep Ikut Brangsong ngampel ya. ya. Masuk Ngampel. ngampel, masuk Perbatasan Gendong. ini. Nah, oleh karena itu ini kan Dorong. monggo nanti diceritakan itu wilayahnya itu dari kecamatan mana aja sehingga regrouping jadi satu. Terus gimana cara ngelola kecamatan yang baru itu dengan berbagai infrastruktur yang ada. Atau dulu kan mungkin polseknya belum ada, Koramilnya belum ada atau perangkat-perangkat yang lain juga belum ada. Oleh karena itu monggo nanti ngalir aja bisa cerita-cerita tentang Ngampel dan juga kewilayahan yang ada di Ngampel, berbagai problema, berbagai tantangan, apa sih yang khas di Ngampel gitu misalkan gitu ya cerita-cerita. Ini keingat saya pada waktu kemarin saya ke Hong Kong itu di bandara pada waktu check-in Pak Camat ini ya. Saya kan agak kebingungan melihat tanda itu karena kan hurufnya kayak begitu ya, kan huruf kayak kita ini. Ternyata malah ada Mbak siapa itu Mbak namanya agak lupa Mbak Puji ya. Nolong ya, Pak ini ceknya nanti begini-begini. Ternyata dia TKI di Hong Kong asalnya dari Ngampel. Desa Dempel Rejo. Ada apa? Nempel Rejo ya. Ada ya. Ada Nempel Rejo ada ya. Nah, dari Dempel Rejo ya akhirnya ngobrol podo kendali gitu lah. Dan nanti problematika TKI saya udah gali di sana ya. Ternyata kan banyak yang sukses juga ya yang kerja di Hong Kong dan juga mungkin nanti di Ngampel ini banyak juga tenaga-tenaga kerja yang ke luar negeri dan sebagainya lah. Ini monggo aja nanti ngalir aja koridornya seperti itu. Demikian waktu kami sampaikan kepada Bu Evi, Mbak Evi untuk bisa nanti ngobrol dengan Mas Camat Mugiono. Nanti saya tetap di sini untuk bisa nanti nimbrung ngobrol-ngobrol di sela-selanya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sesuai dengan ketidaktahuan hostnya ini, Pak Mugiono. Derek diperkenalkan dulu Pak Mugiono. Sekarang ini sebagai camat Ngampel, posisi Ngampel itu di mana, dan tadi pertama kali PNS keserang nggih Pak Mugiono nggih. Saya enggak, pertama kali di pegunungan, Oh, Patean. terus Patean nggih. Saya Kesra, Ya, kalau Kesra sama-sama pernah di Kesra Pak Mugiono. ya. Nggih, monggo diperkenalkan sekarang itu Ngampel itu seperti apa, posisinya di mana, dan potensinya mungkin apa nggih. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Dumateng sederek delima ingkang kinurmatan seantero Indonesia bahkan di luar negeri. Kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walaupun lewat Zoom, dalam hal ini akan lebih dekat. Kita tahu ternyata beliau-beliaunya yang kita delima dulu tahun 85 lulus, dan mungkin Mbak Evi mungkin lupa. Nih, saya masih ingat saat itu di SMA saya pernah jadi satu kelompok dengan jenengan saat itu ya, Iya, di iya. rumah Pak Sekda Pak Bono saat itu. Saya orang desa kan tidak berani masuk ke sana dulu, rumahnya gede. Waduh, nah ini sekilas balik saat itu. Saya sih kelingat di awal pekerjaan. Beda orbit. Nah, ya. Enggak. Sebentar, Ya. sebentar saya luruskan. Katanya Titik Hastawati, bukan karena masalah apa-apa. Katanya Titik Hastawati itu, saya dinilai anak autis. Anak autis. Jadi katanya Titik Hastawati, oh kamu itu nggak pernah bergaul sama teman seangkatan karena kamu autis gitu. Jadi sudah nggak usah digagas itu. Monggo diteruskan. Tutup Ini sejarahnya. sekilas balik itu. Jadi memang saat itu itulah karena saya tadi saya perkenalkan di awal karena memang saya orang desa, bener-bener dari Bulu Gede ya, sebelah Purin, aslinya ya jadi kota cuman terkenal desa pelosok sana. Nah, dulu terkenal Kuala Lumpur itu sebelahnya saya, karena banyak lumpurnya, sebut Kuala Lumpur itu di Tambakrejo sebelah utaranya Bulu Gede. Nah, ini sekilas balik aja ini. Ya, sekali lagi itu selanjutnya malam hari ini perkenalkan saya memang sementara ini jadi camat Ngampel. Ya, alhamdulillah dulu pernah di Ngampel tahun 2019. Ya, dan ke Patebon, jadi Patebon 2 tahun, balik lagi ke Ngampel lagi, remedi sekarang saya 2 kali balik di Kecamatan Ngampel. Nah, ini sekilas kata masalah itu ya tadi. Betul Mbak Evi, saya karena tadi saat dulu mau kuliah enggak punya biaya, orang tani. Nah, akhirnya saya SMA lulus langsung daftar CPNS. Awalnya gitu. Ini alhamdulillah diterima, terus saya di Kecamatan Patean tahun 86 di Gunungan saya. Jadi ya terus alhamdulillah ya tadi tidak tahu semua karena orang desa. Akhirnya kok disuruh sekolah lagi, tidak tahu ya, akhirnya kan mengalir saja lah, disuruh sekolah lagi. Alhamdulillah di APDN selesai. Terus tadi di bagian Kesra ketemu Bang Dul tadi ya, pas ngurus Kesra, betul ngurus haji saya zaman itu tahun 90 sampai 92 termasuk yang mengurusi masalah haji di bagian Kesra. Sejarahnya begitu. Nah, ini segini info. Nah, kemudian baru jadi Mantri Polisi tahun 92. Mantri Polisi ya, di Kecamatan Limbangan. Jadi non jauh di sana ya, di Sukoharjo. Iya, non jauh di sana. Jadi Bujo ya, Limbangan Buja ya. Nah, itu sebelah Mbak Ut tadi, Mbak Ut Buja, saya sana Mbak Wiwi itu Pak Harno yang
suka wiwi yang rambut panjang. Nah, itu kan juga di Lembang kan itu. Terus Iya. Mbak Susana dan sebagainya. Ini sekilas balik yang dulu ben rodo agak kembali lagi kelingan kan itu. Sedikit info. Ya, selanjutnya menuju pada ini mengelola wilayah sesuai dengan Bang Dul sampaikan. Saya juga ini terlalu ini jangan mendayung di antara dua karang-karang isopo Bang Dul kita zaman. Ini sekedar tadi sehingga saya juga berpikir apa maksudnya. Nah, ternyata beliau sampaikan, oh ya sudah ini informasi itulah kondisi sebagai seorang kan seperti itulah. Di Ngampel ini memang tadi betul antara desa dan kota. Kenapa? Perbatasan dengan perkotaan Kendal. Sebelah utaranya Kendal, sebelah dari Kendal ke selatan. Yang dulu mungkin terkenal berkaitan masalah Mete Kedung Pengilon. Nah, zamannya kecil dulu saya SMP, sama kan sering ke Kedung Pengilon naik sepeda ontel. Beda ya, sepeda. Kedung Pengilon. Itu yang Ngampel sekarang. Jika beliau ya ini panjenengan dulu belum karena Ngampel itu tanggal kemarin kami peringati itu baru lahir tanggal 14 Maret tahun 2002. Jadi baru 21 tahun sebagai kecamatan. Ya, Kecamatan Ngampel ya, di ibu kota di Desa Ngampel Kulon. Ini sejarah Ngampel sehingga sampai saat ini pun belum punya polsek, belum punya koramil, masih induk di Pegandon. Jadi polseknya ikut polsek Pegandon, koramil juga ikut koramil Pegandon. Jadi belum punya. Ini yang mungkin tadi Bang Dul sampaikan ya suka dukanya ya Kecamatan Pemekaran ini memang suka dukanya tadi untuk instansi vertikalnya belum lengkap, salah satunya polsek dan koramil. Nah, ini yang poin perlu kami sampaikan pada semuanya yang mungkin ikut Zoom. Ini adalah sekilas info dari Kecamatan Ngampel. Ini pecahan dari Pegandon. Alhamdulillah 12 desa yang ada di Kecamatan Ngampel. Nah, kemudian kalau kami kemarin yang kami kelola di Patebon ada 18 desa. Memang beda-beda sesuai dengan desa yang ada. Dan alhamdulillah saya jadi mantuli sampai jam saya sudah pindah di 8 kecamatan, 10 kali pindah di kecamatan. Ini sudah separuh dari Kabupaten Kendal sudah pernah kami lalui di kecamatan. Mulai camat. Nggak, camatnya baru. Camatnya baru, tapi tugasnya di kecamatan ya. Nah, sejak awal saya di kecamatan, jadi sudah melanglang buana tadi di 10 kecamatan, berarti separuh dari. Berarti Pak Mugiono ini pengalamannya melayani masyarakat luar biasa nih. Bisa melayani masyarakat karena kalau apa masyarakat itu kalau camat itu tidak ada jam istirahatnya 24 jam didodok. Ada orang tua anaknya supitan orang di duit ya dodok Pak Camat. Istrinya arep melahiran ya dodok Pak Camat. Pak Camat karo Pak Kepala Desa. Pokoknya camat sama lurah sama kades itu nggak ada jam istirahatnya. Kita masih ada jam istirahatnya, tapi kalau Pak Camat dan Pak Kades, Pak Lurah ini nggak ada jam istirahatnya. Pengabdiannya ke masyarakat itu. Saya mohon maaf, saya ngeluarkan kucing dulu. Kucingnya ada kucing liar masuk rumah ya. Oh iya, silakan, santai saja. Lanjut Pak Camat uraiannya. Ya, itu mungkin biar Bu Evi mengeluarkan kucingnya. Ini jadi itulah tadi disampaikan Bu Evi. Memang itulah tugas daripada wilayah yang memang lain daripada yang lain. Kenyataan adalah 24 jam. Beda dengan tadi beliau sampaikan Bu Evi. Mungkin di dinas, saya juga pernah di dinas, di Sub, saya pernah di Sub, pernah di Dispermasdes. Itu tadi beda, hanya pengelola satu bidang, bedanya hanya itu saja. Kalau di wilayah
tidak bisa. Inilah keunikan daripada wilayah. Makanya pada saat maaf nih, saya bukannya pamer, pada saat di sekolah APDN itu semua berkaitan dengan wilayah disampaikan. Jadi hukum pun ya di pengantar, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum perdata, hukum perkawinan, semua hukum disampaikan. Ini semuanya inilah dari apa sih yang perlu diketahui oleh yang dipersiapkan oleh Pamong, khususnya dari APDN tersebut. Ya, bagian contoh aja, ini semuanya dipelajari. Ada PKK, juga ada pelajaran di PKK 1 semester. Ada bahkan kesenian itu kerawitan, itu 1 semester wajib juga. Ini ada pertanian, saya harus praktek pertanian, harus tahu, sehingga harapannya jadi seorang kepala wilayah ini tahu apa sih yang ada di masyarakat. Nah, jadi semuanya walaupun sedikit harus tahu ilmunya. Lah, ilmu inilah harapannya tadi dari Bang Tul yang kita bagus sekali yang buat apa Ben Ketok menarik, mendayung dua di antara dua, karena inilah kepentingan tadi, dari kepentingan masyarakat yang begitu banyaknya pengen, keinginan. Nah, maksud juga jangkauan dari pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inilah yang perlu dikelola biar tidak timbul istilahnya tadi permasalahan di masyarakat. Perlunya kita adanya upaya bagaimana kita harus menyelami, harus ikut ajur ajer dalam masyarakat. Inilah yang sangat diperlukan dalam masyarakat, dan tidak ada miss. Kadang-kadang terjadinya pro kontra, terjadinya permasalahan kan apa tadi, kurangnya kita ajur ajar ke masyarakat, sehingga muncul hal tadi yang tidak kita inginkan. Inilah yang pentingnya jadi selaku kepala wilayah itu memang menyelami kebutuhan daripada masyarakat. Mungkin ini salah satu upaya tadi bagaimana sih mengelola berkaitan masalah pemerintahan. Ini belum, memang kalau kita mereka Indonesia kemarin Pak Dul itu banyak sekali Pak Dul, kalau kita mau di sudut yang mana itu, karena desa tadi, desa sendiri sekarang itu sudah begitu signifikan perkembangannya, beda dengan desa yang dulu. Nah, sekarang kemarin Mbak Tami sudah menyampaikan di sekelurahan ya, permasalahan sebagainya. Nah, saya sudah mengalami di desa tadi berkaitan dan masalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa yang sekarang. Nah, perkembangan desa juga sudah cukup maju dilihat dari perkembangan yang ada di desa. Nah, inilah yang perlu dikelola dalam tata kelola administrasinya. Ini ya dua hal yang dari kecamatan, makanya camat itu punya fungsi yang sangat-sangat dua strategis tadi. Ya, strategis ya. Satu administratornya, yang berikutnya juga berkaitan masalah pengelolaan sumber daya manusianya. Ini yang sangat perlu ya tadi, perlu menyelami sih apa sih yang masyarakat dan sebagainya. Ini yang tadi Mbak Ewi sampaikan, memang kita 24 jam itu kan bagian besar memang hal-hal lain. Betul Mbak, saya pernah dulu jadi Menteri Polisi awal di Limbangan, jam 12 malam hujan lebat didodok dokter Pak wonten tiang gantung. Pak, ada orang kesambar bledek di Pemantang, sudah apa kepalanya itu Roja Raji seperti dibunyikan mercon itu. Kita harus ke sana juga. Inilah tadi tugas yang diamanatkan, kan tidak ada tugas. Nah, ini yang tadi kepala wilayah itu memang harus semuanya tahu, bahkan ibaratnya sampai dari orang melahirkan sampai meninggal itu kita memang tadi tidak tertulisnya yang harus melayani itu. Nah, tidak melayani ya karena kan kita tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Ini mungkin sedikit berkaitan masalah apa sih yang ada dalam itu. Itu Mbak. Ini Pak Mugiono kan sudah berapa? 10 kecamatan ya? 10 kecamatan dari berbagai, istilahnya itu dari berbagai bagian ya, bagian. Dari berbagai bagian sudah, maksudnya dari yang apa? Kalau sekarang itu
kepala seksi kalau di Sleman tuh ada Kajawat Keamanan, ada Kemakmuran, ada artinya pasti sudah pernah di bidang itu ya sampai akhirnya menjadi camat. Kalau menurut Pak Mugiono ini kuncinya apa sih untuk jadi camat yang sukses? Sukses ya. Camat yang sukses itu apa itu? Ya, terima kasih. Ini jadi memang yang pertama tadi betul saya sudah di 10 kecamatan. Ini memang saya awal jadi Menteri Polisi karena jadi langsung Menteri Polisi yang kemudian Menteri Polisi itu kalau sekarang sekarang Kajawat kasih Keamanan ya. Trantip. Nah, Kasih ya, di sana Trantip. jawatan tadi Jawat Keamanan. keamanan. Ya. Ya, Kalau di beda Jogja nama. Jawat Ya, Keamanan. Ya, ya, nah Kawatkam itu kalau ya panggilnya. itu 8 tahun saya itu di Limbangan dan di Cepiring itu kemudian Sekcam. Nah di Sekcam ini kan tugas Sekcam itu sebagai koordinator dari masing-masing seksi tadi. Jadi seksi kan ada 4 seksi, dulu seksi Kesos, seksi dari Trantip sendiri, seksi pemerintahan dan seksi pemberdayaan. Nah 4 inilah yang di koordinatori oleh Sekcam. Nah, jadi makanya kan harus tahu semuanya tadi. Kita harus paham terkait masalah di lapangan termasuk administrasinya. Nah, ini yang memang tadi kita di kecamatan itu butuh pemahaman administrasi dan juga tadi misalnya pengelola berkaitan masalah pemberdayaan masyarakatnya dan termasuk kehidupan masyarakat, Bu Evi. Beda-beda, Bu. Ya, karena apa? Saya di daerah pegunungan, itu karakteristik masyarakatnya beda dengan saya pada saat di Cepiring, di daerah pesisir. Nah, ini kan beda dalam perlakuan, tidak bisa. Dan makanya di ilmu kepemimpinan yang diajarkan Bang Dul mungkin di perguruan tinggi atau yang kami peroleh, itu kalau dicak kayak apa adanya kan juga tidak bisa jalan. Kita harus tadi memadukan bagaimana sih tadi sikap tingkah laku dari kita juga perlu ada yang namanya tadi kapan sih kita harus pakai aturan yang tegas keras, kapan sih kita harus juga pakai ini baru jadi secara lunak kita diselondoi cara nawang anu kan gitu. Ini yang perlu tahu. Jadi jangan karakter masyarakatnya keras ini harus dilawan ya, itu nanti malah juga akan timbul permasalahan. Inilah yang tadi mengelola tadi bagaimana sih kita bisa seperti itu. Nah, inilah pentingnya dari khususnya yang wilayah itu tadi menyelami karakteristik masyarakatnya penting. Jadi tidak harus hanya kita penguasa punya penguasa, itu nanti ya harus masyarakat tadi dibombong, perlu jadi mau apa sih dan sebagainya. Ini penting sekali untuk mengetahui latar belakang dari masyarakat itu, Jani. Nah, ini ya tadi yang perlu kita kedepankan, itu kan kita harus cari dulu permasalahan, nanti solusinya akan pas. Kalau kita nanti kok ujuk-ujuk pelaporan ini tanpa kita nanti akan tadi malah terjebak sendiri pada saat menyelesaikan masalah ataupun dalam hal kita mengambil keputusan. Karena tadi pejabat publik kan kita harus juga mengambil keputusan dengan itu bentuknya surat dan sebagainya. Ini juga nanti yang diakibatkan dari kegiatan tersebut. Ini yang penting tadi bisa. Berarti komunikasi kepada masyarakat itu juga penting. Kemudian Pak Camat itu kan juga mengkomunikasikan kebijakan pimpinan kepada masyarakat melalui Pak Camat ya. Jadi jangan sampai kemudian masyarakatnya menjadi salah persepsi, salah penerimaan maksud dari kebijakan itu seperti apa gitu ya. Nah, dari 10 wilayah kecamatan itu Pak Mugiono, pengalaman paling bagus sekarang pengalaman yang paling tidak enak dulu. Pengalaman yang paling tidak enak
yang diingat itu, atau apa ya? Kalau pengalaman yang baik-baik ya nanti diceritakan. Tapi pengalaman yang eh, apa ya? Ya itulah yang paling punya 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 eh, sampai menyentuh hati gitu, menyentuh hati. Tapi dari sisi yang mungkin eh, apa? Entah itu mungkin Pak Mugiono itu terlibat dalam konflik, misalkan sengketa atau apa, ada tidak Pak dari 10 wilayah kecamatan itu? Terima kasih. Jadi gini ya, Mbak. Memang tadi kami mungkin penjenengan juga sama ngalami. Kita kan sudah pernah hidup di dua alam. Ya. Alam Orde Baru, nah, Iya, iya. kemudian pas alam reformasi kemarin. Nah, inilah Iya. suka duganya tadi saya sampaikan. Memang saat awal kami bertugas tahun 92, dulunya saya orang pesisir, orang Kedal, bertugas di Limbangan, di pegunungan. Sananya itu beda saat 92, masih kondisinya kondusif, masyarakatnya guyup rukun, begitu kalau kita ke wilayah itu begitu santunnya masyarakatnya, anak-anak ya monggo Bapak silakan, kemudian monggo pinara, monggo kunjuan, itu begitu ramahnya. Dalam hal masyarakat juga, tadi kami sampaikan karakteristik daripada wilayah atas dan ini sudah beda. Nah, ini yang sama kami alami di saat itu di Limbangan 5 tahun. Di sana itu juga alhamdulillah masih di alam yang tadi belum adanya alam reformasi pada saat sudah. Nah, kemudian saya 5 tahun saya kemudian pindah ke kecamatan Cepiring, jadi sekcam di Cepiring saya masih di sana. Pas wahai reformasi, Bu. Wah, begitulah saya masuk sana 98, reformasi awal. Saya di situ ya istilahnya ya saat tahu semua. Bahkan sampai enggak kajian. Bahkan saya pernah pada reformasi itu di sini saya itu teken orang tua pas reformis itu mau menurunkan kades saat itu. Bahkan sampai dihujat. Dihujat. Awas sampai di ultimatum oleh Anda. Kalau itu tidak turun tawaran jabatannya Bapak. Sampai tekan yang orang tua yang kena ya enggak tahu kenapa itu dituturkan di sini. Di sini ini sekedar inilah sampai rumahnya yang carinya mau dibakar. Kalau tidak dibakar, tidak ketemukan Pak, saya masih sekjam tidak ketemukan Pak Sek, nanti taruhnya jabatan Pak Sek juga tak copot. Kayak gitu. Ya ini pengalaman yang terpahit tadi pada saat reformasi. Disitulah kami mengalami kepahitan yang sangat-sangat istilahnya begitu istilahnya tidak berdaya. Bahkan Koramil, Polsek pun tadi tidak berdaya untuk menghentikan orang yang seperti itu, pun tidak ada kemampuan untuk itu. Nah, inilah ya pengalaman baik saya pada saat bertugas di kecamatan awal reformasi itu. Ini mungkin bahkan sampai-sampai kami pun kalau mau pakai korpri saja juga tidak berani, kami dibalang dan sebagainya saat itu. Nah, inilah pengalaman pada saat ini. Nah, alhamdulillah berlalu 98 ini bisa kita sama-sama atasi semuanya. Ya memang enggak ini aja nih yang di kan masing-masing ini ya otomatis dari tentremnya Indonesia kan juga dimulai dari bawah. Nah, alhamdulillah dari bawah sudah iya bisa tadi yang kami sampaikan Mbak. Jadi kalau kita tidak bisa menyelami dari dua reformis, satu desa menjadi dua reformis antara yang pro dan kontra. Nah, antara yang pro dengan Pak Kadis perangkat dan yang kontra yang mau menurunkan. Ini contoh saja, kita harus dua-duanya kita selami. Saya harus keduanya silaturahmi ke yang pro dan yang kontra. Jadi gimana sih? Nah, pada saat demo berjalan biar aman, sehingga harus dua-duanya. Tadi kami sampaikan itulah seni daripada wilayah yang ada di itu harus punya seni dalam upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, dan sehingga kalau kita dekatkan
pada saat mau menyelesaikan itu akan lebih enak, sehingga memang Lebih anu ya, tadi mereka lebih, wah aku anu kok kenal baik dengan Pak dan Camat gitu juga ya, menaruh ya, kepercayaan ya, menaruh tadi kepercayaan pada ya, kan camat itu memang pimpinan wilayah ya. Jadi trust dari masyarakat kepada Pak Camat itu eh, cukup besar ya. Eh, dan Pak Camat itu kalau kalau dulu sih, dulu waktu saya masih jadi PNS pertama masih baru gitu, memang camat itu demikian apa ya, demikian ya dalam tanda kutip kayak kayak penguasa kecil gitu di wilayahnya gitu. Apalagi kan pada waktu itu urusan pertanahan segala macam kan di Pak Camat gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, sekarang lebih ke administrasi ya Pak Mugiono ya. ya ini gini, memang makanya dengan adanya yang sekarang ini Mm-mm. dulu itu camat itu istilahnya penguasa tunggal, Penguasa sebutannya kan tunggal. gitu saat itu. Iya, zaman dulu Mm-mm. penguasa tunggal. Nah, saat Mm-mm. itu. Sekarang ini camat itu adalah sama sekarang sebagai bukan penguasa tunggal lagi, sebagai sama kepala kantor kecamatan. Jadi perannya kalau kita lihat dari tugas dan fungsi ini memang seperti kepala kantor sama. Tapi kalau kita lihat ke wilayahnya tugasnya itu masih sama berkaitan dengan Kamtibmas yang oleh Ini Sosbud ngomong bebas, Bankam ini semuanya. Nah itu kan tidak hanya ngomong bebas. terbatas itu SMA. tok faktanya. Apa Nah nih inilah Pak Camat? yang perlu kita sama-sama Ampun. sadari di situ. Ya memang mohon maaf sekarang seakan-akan kan hanya kantor tadi, makanya administrator yang dulu sekarang peran daripada PPAT notaris sekarang ada banyak notaris. Nah, kalau dulu kan yang Kendal hanya Bu Hasil satu kan. Nah, Iya, iya, sekarang iya. yang kecamatan tuh ada sehingga perannya sekarang ke notaris. Nah, sehingga dari Iya, iya. camat tadi saja bincang dengan Oh, Abdul Nambian kan sekarang camat itu ya. jarang yang jadi notaris karena tadi sementara kan sementara. Mm-mm. Sementara apabila pindah 2-3 bulan untuk pindah harus lagi daftar lagi, harus pelantikan lagi. Ini kan rumit juga dan sebagainya. Tapi tadi perannya sekarang Mm-mm. sudah banyak dari situ. Ini jadi inilah tadi Mm-mm. penguasa tunggal dulu sekarang sudah seperti kantor sehingga perannya Iya, iya. tugas dan fungsi masih sama, Masih cuman sama. tadi sebutannya saja yang bukan kepala wilayah. Nah, Mm-mm. ini yang tadi Ya. disinggung dari Pak Dul, dua tadi dia dengan pengelolaan wilayah tadi, Bang betul tadi kita sekarang kan pendelegasian menang dari bupati kepada camat kan gitu. Nah, sekarang kita Mm-mm. menerima pendelegasian wewenang dari bupati, tugas yang ada di kabupaten sebagian didelegasikan kepada camat. Sehingga Mm-mm. seakan-akan perannya kan terkurang hanya di pendelegasian saja itu kalau kita lihat di tugas fungsinya. Tapi kasus Iya, nyatanya enggak tadi. Kemarin seperti COVID juga perannya camat yang diperankan iya, di wilayah betul, kan. betul, betul. Ya, mungkin Iya, ada misalnya bencana, siapa yang mau catatan di camat dulu kan? iya, Mestinya kan iya. tugasnya yang di dinasnya mestinya kalau kita lihat dari pendelegasian pemenangnya, tapi kenyataannya camat juga. Semua Iya, mesti camat. Ada orang tadi orang meninggal sama juga di misalnya meninggal yang di tadi ketobrak sepur misalnya juga camat juga. Jadi iya, iya. tidaknya sekedar makanya di situ. Nah, inilah hal-hal tadi kami sampaikan kalau tugasnya itu masih sama ya namanya nomenklaturnya tadi kita sebenarnya ada pendelegasian untuk itu. Nah, sehingga Mm-mm. tuntutan dari tadi Bang Dul sampaikan dari atas bagaimana kita kan harus mengamankan kebijakan daripada pemerintah atasan. Nah, disinilah peran tadi kita harus bisa dua-duanya menyelami berkaitan dengan kemauan dan Mm-mm. daripada desa. Nah, tadi sampaikan betul juga sama sekarang bahwa desa sekarang punya kewenangan dengan Undang-Undang 6 2014 Undang-Undang Desa. Desa punya kewenangan lebih luas dalam hal pengelolaan pemerintahan desa. Nah, dalam Mm-mm. bidang pembangunan, kemudian bidang kemasyarakatan, ini di desa lebih
luas lagi dengan adanya pengelolaan dana desa yang sekarang juga cukup lumayan, yaitu ya rata-rata di atas 800 juta kan yang di desa, tambah DD-nya dan 1 miliar ya. 1,3 miliar ya. miliar, ya 1 sampai 2 miliar lah. Ini rata-rata ini. Nah ini yang peran desa juga adalah salah satunya pendelegasian dari Bupati berkaitan dan masalah pembinaan, berkaitan masalah pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, dilibatkan kepada camat. Lah peran inilah tadi karena kades itu dipilih oleh masyarakat, jabatan politik, camat jabatannya jabatan. Nah ini kadang-kadang kita benturannya di situ. Karena apa? Kepala desa itu atasan langsungnya adalah bupati, bukan camat. Nah inilah kadang-kadang memberikan bagaimana sih kita berperan, tadi Bang Tul sampaikan di antara dua kalian itu ke sana Pak Mugio, ya sudah nanti kami sampai seperti itu. Inilah fungsi daripada kita harus bisa dua-duanya menyelami di desa kebutuhannya apa dan sebagainya. Dari beliau khususnya dari pimpinan wilayah juga visi misinya kan ada punya visi misi dari beliau. Kita juga harus melaksanakan visi misi beliau yang harus sama dengan keinginan dan masyarakat, memadukan. Inilah yang perlu kita juga tadi istilahnya satu kegiatan dalam upaya mengamankan berkaitan masalah dua kepentingan ini. Jadi inilah yang perlu kita punya seni, ya, seni di wilayah. Seni memang sesuai dengan ilmu seni kan, seni itu tak ada salahnya Pak, bagaimanapun yang penting tidak salah kan, itu kan beda cara kok caranya kalau seperti itu seperti ya tidak sama, memang harus tidak sama karena itu tadi seni itu tidak ada salahnya, yang penting apa sih tujuannya itu akan tercapai dan kemanfaatannya. Inilah yang perlu kita sama-sama jalan di situ. Ngoten Mbak Nggih. Terima kasih penjelasannya. Ini bersama kita sudah hadir ada Pak 515, itu dibacanya Sis ya. Aduh. 515. Itu warga Ngampel dulu itu. Warga Ngampel. Asli itu Sudi Payung itu. Punya rel. Ada Pak Sis. Ada DOP. Ada Mi itu siapa? Ada Perwiantasi, Wiwi Perwiantasi ya, Mbak Wiwi. Bener nggak namanya Wiwi Perwiantasi? Ya. Lalu ada apa ini namanya? Syekh Puji. Aduh, panggilannya susah ini, Syekh Puji. Mbak Wiwi itu warga juga, itu warga Ngampel. Warga Ngampel ya. Itu ikutnya Sukodono. Sukodono. Ya. Lalu ada Mbak Rosidah, ada Pak Unggul. Nah, ini ada teman-teman kita bergabung. Alhamdulillah malam ini cukup ramai ya. Terima kasih yang teman-teman sudah bergabung. Silahkan kita buka diskusi tanya jawab, silahkan, karena tadi Pak Mugiono, Pak Camat kita itu sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan ketugasan beliau, dan kunci utama adalah komunikasi, kemudian bagaimana bisa menyelaraskan, mengkomunikasikan antara arus masyarakat dengan kebijakan pimpinan, karena beliau ini komunikator yang menghubungkan. Kalau misalkan komunikasinya kurang baik, ya mungkin kebijakan itu tidak bisa dijalankan atau masyarakat kemudian tidak memiliki trust kepada tata pemerintahan yang ada di level kecamatan. Silahkan Pak Syekh Puji. Syekh Puji ada pertanyaan ini. Silahkan Syekh Puji. Terima kasih moderator. Kok enggak dibuka ini apa namanya? Apanya? Pakai saya. Nah, halo Syekh Puji, kangen ya aku suwe banget nggak ketemu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya ya. Mudah-mudahan teman ini yang hadir maupun yang belum sempat gabung kondisinya sehat semua. Tadi di obrolan saya sudah ngetik. Hanya penegasan mungkin Pak Camat, Pak Mugi. Saya tahu persis Pak Mugi ini memang apa ya, seorang camat yang istilahnya tidak ngatok, istilahnya apa ya, yang normatif lah, normatif. Ini yang paling berat kelihatannya menjelang Pilpres, Pileg 2024 ini. Camat walaupun sebagai kepala kantor sekaligus kepala wilayah ini kan mempunyai peran yang sangat strategis sebagai tadi ujung tombak, ujung tombok, ya yang komunikasi langsung dari atasnya ke bawah, yang bupati sebagai pejabat politis, lurah politis. Nah itu dibenturkan beberapa macam. Karena kalau tidak pinter-pinter, ya mungkin geser-geseran itu tidak menutup kemungkinan. Nah ini bagaimana strateginya, apa kiat-kiatnya ini Pak Mugi, Pak Camat, agar bisa kita juga tidak terkena apa ya, semprit dari Bawaslu, tapi bisa mengemban tugas dari bupati entah atasan kita, seperti itu Pak Mugi. Mohon mungkin ada penegasan dari panjenengan. Terima kasih. Terima kasih Pak Puji. Ini sahabat saya yang sering ketemu pada saat kesulitan di wilayah kaitan masalah pertanian. Terima kasih atas segala bantuannya ini. Jadi beliau juga mohon maaf saya tadi pada beliau mungkin tahu persis dari saya yang ada. Jadi memang yang pertama, jadi kuncinya seperti saya dulu sejak awal, saya memang tidak mau dan tidak akan terlibat dalam politik praktis sejak awal jadi pejabat Menteri Polisi, camat sehingga maksud kami Menteri Polisi, Sekcam sehingga lama. Jadi itu karena tadi kemungkinan ini secara kita tidak mau gabung jadi tim sukses lah. Nah ini mungkin mulane diangkat camat nembe-nembe bae. Wis senior nembe diangkat. Ya, tapi itu ada hikmahnya, alhamdulillah ya. Akhirnya kan hikmahnya kan tadi, hikmahnya kan saya tidak pernah naik terus ada naik turun lagi geser. Alhamdulillah kan ya normal-normal saja lah, dinikmati. Itulah karena tadi awak dewi urung wayai sing Gusti Allah ngrasake ya belum jadi. Ini alhamdulillah itulah amanat yang memang tadi beban berat kita untuk melaksanakan amal yang dibeban pada kita. Nah, tadi menyinggung itu ya surah alhamdulillah Pak Puji. Saya alhamdulillah semoga nanti lancar. Karena apa? Tanggal 1 Juli besok saya jadi anak PANG. Alhamdulillah saya jadi lulus duluan. Ya ini sekedar saja lah. Jadi saya sudah selesai besok. Jadi tanggal 1 Juli saya sudah purna. Alhamdulillah 37 tahun saya ngabdi di pemerintah Kabupaten Kendal, mulai dari Sutap, dan alhamdulillah saya diangkat golongan 2A itu saya mulai dari Setap. Jadi kemarin ijazah saya lulus kemarin sudah turun SK-nya itu pengangkatan 2A SMA. Ya alhamdulillah saya ini sudah turun terakhir kemarin 1 Juni kemarin saya enggak pamer kelulusan SMA jadi 4C. Ini mulai tanggal 1 Juni kemarin dan alhamdulillah tanggal 1 besok selesai purna tugas Pak Puji. Ya saya pesan saja pada teman-teman yang masih ngabdi di ASN, ya monggo, karena itu ada rambu-rambu itu kita akan enak Pak dalam hal kita berjalan yang memang kami alami. Enaknya tadi kita tidak begitu tertekan, kita juga tidak akan saya ngoyoworo dalam upaya meloloskan kaitan masalah kandidat dan sebagainya. Ini yang penting disudah. Memang ya ini yang kami alami. Jadi pada saat
kami diajak, Pak, ayo dukung itu, ini nanti menjadi ini. Nanti jika kalau kesampaian, kalau tidak kita juga akan merasa rasanya wah juga ya tidak enak juga kalau tidak jadi. Ini yang perlu kita Ya. sama-sama sadari sehingga istilahnya ya kalau saya pesannya ya silakan kita normatif saja karena kita sesuai dengan aturan yang ada biar tidak semprit oleh Panwas. Nanti juga itulah yang perlu kita sarankan. Kita yang jawabnya diplomatis lah berkaitan masalah. Kalau toh memang mau secara apa istilahnya mau diam-diam tapi ya namanya aja penting pasti konangan itu kan rame. Nah, yang penting tidak ikut langsung di pelaksanaan misalnya kampanye dan sebagainya. Kampanye. Di balik layar lah tapi nah itu pandai-pandainya dalam hal mensikapi seperti itu. Kalau toh memang mau masuk di sana. Tapi nek saran saya ya tadi nek seperti saya normatif saja sehingga alhamdulillah ya itu semuanya diserahkan kepada sing ngecat Lombok dan kita selalu ikhtiar. Mohon maaf ini saran saya ya itu Pak Puji. Mohon maaf mungkin kurang pas ya. Inilah karena bebas saya sehingga saya menyampaikan apa sih yang kami alami kan gitu prinsipnya. Oh iya, makasih. Kalau dilanjut terus rencananya setelah Purna ngapain, apa mau memperbesar itu peternakannya itu sapi yang di Limbangan itu. Wah, juragan sapi ya, juragan sapi. Iya, dia ini juga punya ini juga kok. Nggak tahu itu. Gimana itu rencananya? Ya, ini kan setelah Purna berarti istilahnya jadi pensiunan dan tidak ngelangkut ya kami mencoba istilahnya kan ya istilahnya mungkin salah satunya saya ingin ternak itu kan dalam upaya untuk kita juga bagaimana sih pengelola terhadap masalah sumber daya yang ada di masyarakat. Kadang-kadang kan kita kan tahu begitu potensinya yang besar kenyataannya tidak dikelola dengan baik. Ini mestinya pengennya ke sana, tapi ya coba nanti kita lihat dulu berkaitan masalah ya Jerbasuki mau bio masalah Pak Puji. Nah ini bio nih kau. Nah ini sih sekedar guyonan kan itu ya. Semoga aja kalau bionya cukup insya Allah ke sana. Kalau enggak ya nanti kita ya yang penting bisa tadi tidak ngelangut lah setelah pensiun bisa untuk sekedar sambil hiburan sambil ada hasilnya gitu rencananya Pak Uji. Pangapunten nanti mohon bimbingannya gitu ya. Siap. Makasih. Monggo Mbak Afi. Monggo teman-teman yang lain silahkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Pak Mugiono. Pak Sis, monggo belum Pak Sis? Mana Pak Sis tadi? Iya, Pak Sis tuh jarang nongol itu Pak Sis. Monggo. Pak Sis, ada Pak Sis, ada DOP. Pak Sis, monggo Pak Sis. Oke, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Mugi, Waalaikumsalam. Pak Mul, dan yang muncul ini, Pak Mas Opek ya, Mas Opek. Ini saya tadi nganu ya, pertanyaannya moderator ke Pak Mugi, atau gredek pertanyaan yang itu loh. Bagaimana cara menjadi camat? Tak kira tidak camat yang baik, menjadi camat. Camat. Boleh menjadi camat yang baik. Nek menjadi camat, nah aku sebetulnya dicek iki Mas, begini jawabannya akhirnya terjawab oleh nganu saya puji ya akhirnya. Nek bagaimana cara menjadi camat, sing jawab Mas Puji, wis dijawab mungkin. Bagaimana menjadi camat yang baik tadi sudah diceritakan. Tapi aku ngalih. Mas Mugi ngene Mas Mugi. Iki akan ada fenomena di Kendal ya, ketika saya sering rapat di tingkat provinsi itu, Kendal itu dulu sering menjadi ejekan ya. Jadi ejekan dengan kalimat misalnya saya pernah dengar tuh. Mosok kepala dinas pertanian sing jabat dengan latar belakang pendidikan ini. Nah, itu ada pertanyaan lucu-lucu ini. Nah, ini akhir-akhir ini kan kemarin ada pengangkatan camat ya Mas Uji ya.
Ya. Mas Ugi ya. Itu salah Ya. satunya kan Iya, yaitu teman saya ada juga ST itu. itu. Teman saya saja itu Mas Junid itu ya yang di Kecamatan Pegandon itu ya. Iya, Junet. Iya. Nah, itu saya itu antara bangga juga masih tanya-tanya karena mana kumpul itu kumpul dengan saya di sekolah saya ketika saya jadi kepala sekolah di Bandung itu Mas Junid itu kan saat Betul, itu ya. saat itu kan di Waduh, TU di TU Mas Junid itu ijazahnya itu ya memang sarjana ya sarjana ya Mas Junid ya. ya. Sarjana, ya, ya. Nah, saya diskusi dengan beberapa teman tuh Mas Junid memang walaupun tidak latar belakangnya kita kan dulu pahamnya itu kalau camat itu sekolahnya dari ST. BPDN. Itu ya Mas. Itu Lah, bayangin saya. gimana toh? Wong aku antropologi wis dadi Kasatpol PP kok. Lah ya itu. Ya itu makanya kan kadang-kadang kita yang ada di luar tembok itu kan dulu Isi bayangan ana hubungane nek kuwi sebenarnya masih dulu terhubung. bayangan saya agar camat tuh ngono somben sekolah ning kene itu somben jadi camat kan ngono bayangannya Mas Uji ya Mas Mugi Ya, ya. ya. Nah, setelah di kenyataan kan kita melihat oh Mas Mugi mungkin dari tangga ya dari SMA tangga jadi camat terus kemarin Mas Junid dari ilmu sosial kalau tidak salah ya. Dia jadi camat. Padahal kalau kita lihat Mas Junid itu kan jadi PNS itu kira-kira tahun 2000 berapa ya 17 15 ya. Ya. 11. 11 ya. 11 Bang saya ngeterke di Kecamatan Ringinarum itu. Padahal itu camatnya Mas Rubianto itu kan. Yanto. Ya, itu kan masih Kang Mas saya juga itu. Itu di antara keheranan saya, lalu saya melihat kinerja Mas Junid itu memang ya ternyata tidak ada salahnya juga seseorang yang walaupun tidak lulusan dari apa sekolah calon camat itu menjadi camat itu tidak ada salah juga karena apa pendidikan yang paling bagus ya proses dari jenjang-jenjang itu menurut saya ketika orang sudah pernah duduk di kursi A, B, C di mana A, B, C itu membutuhkan kompetensi pengalaman tertentu lalu menduduki kedudukan camat di mana camat itu juga mengelola bidang-bidang itu tak kira ya cocok juga termasuk Mas Ugi itu juga cocok juga karena sudah mengalami beberapa terap-terapan tingkatan itu saya kira itu berarti pikiran saya yang dulu mengatakan bahwa camat itu harus dari sekolah ini, ya ternyata saya juga salah juga itu Mas Budi. Jadi itu ada dua itu ya Mas Budi. Ya, apa moderator? Satu pertanyaan tadi itu. Saya agak gerdek loh pertanyaan bagaimana cara menjadi camat. Ternyata sudah digasai sama Syekh Puji. Makanya Mas Mugi kan dari camatnya kan tanda petik rada carry setelah senior udah apa-apa carry tapi kan aman-aman saja karena terus tadi pertanyaan itu loh Mas Uji kan Mas Uji sebagai camat punya posisi yang sangat strategis dipandang dari siapa ya Mas Uji ya pertanyaan saya kan hanya itu strategis itu kan yang memandang siapa yang memandang misalnya orang-orang tertentu yang akan memanfaatkan Mas Ugi sebagai tanda petik pimpinan yang tanda petik dianggap bisa mempengaruhi kepada tanda petik anak buah itu kan mereka memandang tapi Mas Mugi kan punya pendirian lain saya harus berjalan sesuai rel saya tidak mau terjun di dunia politik praktis itu menurut saya Mas Mugi sudah menurut saya acung jempol tapi saya sebagai PNS tahun berapa itu saya pernah beberapa kali itu dilaporkan oleh dari pihak desa malahan untuk dipecat dari PNS untuk Waduh. diletakkan di daerah terpencil, tidak ada penduduknya, karena orang ini begini-begini. Saya kan pernah juga dilaporkan tidak aktif di Golkar. Karena saya, iya, karena saya yang undang saya di desa itu kok P3, desa sedikit kan Kangkung kan? datang. Golkar tidak pernah ngundang. Lah yang melaporkan saya untuk dipecat itu tak takoni, Mas. Saya itu Golkar tapi tidak harus di desa di payung. PNS saat itu kan semua Golkar kan. Bahkan Kono ada waktu itu ya. Iya. Kono tuh orang duwe kartu anggota Golkar, akuin duwe saya bentak kayak gitu dari desa itu anak iki kartu Golkar itu. Kono tuh harus mesti duwe itu ya. Yang kedua di era yang paling pengalaman saya itu ya mungkin Mas Nugi tahu ya di era 98 itu saat rame-rame demo ya Mas Jian. Saya juga pernah dilaporkan memimpin itu apa demo itu menjatuhkan lurah dan Care itu padahal lurah dan Care itu sedulur gue
Tapi karena saat itu saya kan ketua satu LKMD, nek ning desa guru itu kan mesti dianggap pinter dewe terus kedepannya kono. Nah, saat itu ada demo, Mas Muji juga merasakan kengeluhan tahun 98 99 ya. Nah, itu saya juga mengalami penderitaan itu. Nah, lurahnya itu turun, carinya turun, ternyata di sekolah saya juga turun surat yang intinya surat kaleng kepada Bupati Kendal, kepada Dinas Pendidikan untuk memecat saya itu. Suratnya sekarang saya simpan. Itu rencananya saya mau figura yang bagus itu yang saya cetak. Saya itu dilaporkan Pak Siswanto memimpin demo. Yang melaporkan saya tanya, kok ngerti aku memimpin demo? Lah Pak Sis kan di Balai Desa saat itu. Lah kok ngerti neng aku Balai Desa? Lah aku saat itu di situ ya kowe padha karo mimpin mau kowe ning Balai Desa juga tak bagi itu. Ngomong debat karo padha sarjanane tak debat juga lah itu. Kira-kira itu Mas Budi moderator yang paling bikin saya dedek itu pertanyaan bagaimana cara menjadi camat ya ternyata camat yang baik masih bagus ya. Yang kedua sama-sama saya Mas Pugi merasakan penderitaan PNS di era lama dan di era sekarang itu ya tetap saja. Tapi kalau orang berada di rel tak kira ya santai-santai aja gitu. Terima kasih. Selamat ketemu. Mohon maaf ini sudah sampai ke-13 ya, saya tidak pernah muncul karena saya sering terlempar. Maaf ya, faktor U, sehingga kalau mau nutul bersihkan chat, kleru itu keluar dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sis ya. Sekarang Pak Sis posisi di mana ya Pak Sis? Nah ya mungkin kepala sekolah yang agak lumayan sering pindah ya di sekolah itu 1,5, 1-3 bulan itu sering pindah itu. Saya sekarang ada di SMA 2 Kendal ya dan Semanda di mungkin di Jawa Tengah termasuk paling tua karena saya kepala sekolah yang masuk ke periode keempat ini sampai pensiun. Sekarang dulu aturannya kan 4 tahun dinilai 4 tahun dinilai. Ya, saya sudah 3 periode. Yang periode keempat itu dipanggil untuk food test itu ternyata ya lolos juga akhirnya masuk ke periode keempat ini sampai pensiun gitu. Walaupun saya sudah 3 kali ke dinas untuk berhenti karena lelah. Terima kasih. Siap, semangat Pak Sis. Masih ada lagi, silahkan. Ini ada DOP. Lah saya itu kan kalau teman-teman itu manggil DOP, itu bayangan saya pada waktu belum melihat profilnya, itu saya pikir Dek Rofi Astuti, teman kita, teman kita yang SMP itu loh, kecil itu. Iya, makanya saya panggilnya DOP gitu. Begitu muncul profilnya, loh kok beda. Silahkan DOP. Ada pertanyaan kah? Wah, iki wonge. Monggo. Belum dibuka itu suaranya DOP. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keturun ya, mau guyon nanti penak keturun banget. Monggo silahkan ya Pak Mugiono ini. Ya pertanyaannya gimana ya? Sekarang kan keadaan perpolitikan kan kayak gini. Sekarang kan menjadi problema juga bagi pejabat kan untuk menyikapi keadaan yang mau membela siapa. Tapi kan keadaannya kan kayak apa ya? Bingung mereka mengungkapkan sekarang itu. Karena sebagai pegawai yo ngati-ngati aja sekarang. Iya. Nah, kalau swasta bebas-bebas saja. Ya pertanyaannya apa ya? Ya nanti aja pertanyaannya. Belum tadi sudah terjawab semua pertanyaannya gitu. Ya monggo dilanjut dulu. Saya tak ngerubah arah layar. Ngerubah arah layar dulu. Nggih.
Ada Mbak Rosida, Mbak Piwi Perwiantasi, adakah pertanyaan untuk Pak Mugiono? Monggo loh. ME itu siapa ya? ME ya? Oh benar itu Pak Mugiono. Dulu katanya pernah di Limbangan. Saya dulu jadi tetangganya Mbak Susana loh. Lah saya malah dulu pakai rumahnya Mbak Susana. Saya kan jejeran, rumahnya jejeran. Saya dulu kontraknya di tempatnya Pak Broto. Rumah kecil Oh, Pak depan. Broto. Nah, saya di belakang Pak Broto. Pak Broto itu saya sering ketemu di sana. Oh, saya kan di Susana rumahnya belakangnya Pak Broto itu satu gang. Susana kan paling sendiri. Bila Susana dia punya rumah dulu baru dibuat terus Dulu saya itu jejeran sama Susana. Ya. Nggak tahu kalau dulu sama sekali 5 tahun di Limbangan. Tahun 91 sampai 94 kelihatannya saya di sana. Oh, berarti saya 92 sampai 98, 5 tahun. Ya pakai rumah Susana itu saya. Ngontrak di sana. Ngontrak. Ya, Ya, monggo dilanjut. Oke. Ya, Evi, sedikit tadi Pak Asis ngedikan tadi coba ini ya. Memang sejarah filosofinya gitu Pak Asis dulu ya. Memang awalnya itu kenapa sih Indonesia itu munculnya ada 3 muspika dulu kan, tripika itu ada Koramil, Polsek, Kecamatan. Makanya kadernya di kader yang dari Akmil, Akpol, APDN gitu. Nah, ini akan diharapkan ke depan akan menjadi tadi pimpinan yang ada di wilayah kan awalnya gitu. Makanya saya dulu masuk SMA enggak punya duit sekolah, di sekolah ke negara. Saya di APDN itu muncul saya 3 tahun di APDN. Dia sekarang ya rezekinya anak soleh kan jadi sekolah ke negara. Hanya sekedar itu. Lah, ini jadi makanya di APDN itu dulu tadi kami sampaikan di awal semuanya ilmu pemerintahannya itu jelas kan, dan PKK diajari, ada PKK, ada fikmik, faming, ada juga hukum tuh, hukum acara pidana, acara hukum perdata, hukum waris, semuanya dipelajarkan sehingga harapannya nanti diharapkan tadi terjun di memang betul dulu ya mesti roto-roto camat ya yang jadi APDN jadi camat saat itu karena ya memang jarang juga yang APDN kan ya, yang tidak mungkin dari itu semua sehingga tidak semuanya dari APDN. Memang rata-rata yang dari APDN rata-rata semua jadi camat karena kan pengalaman yang ada itulah kader pemerintah, kader yang ada di polisi dan ada di tentara. Hanya 3 ini bisa tadi menyelami yang ada di masyarakat, tahu semuanya ilmu sehingga jadi camat itu ya pemerintahan. Aku iso nih pertanian peternakan iso, pertanian iso, semuanya bisa karena diajarkan di sekolahan. Ini salah satu kehebatannya kan di situ, dari semuanya akan tahu. Camat ditakoni pertanian ya mipil dan istilah. Ini hanya sekedar tadi meluruskan tadi ya. Sekarang dengan otonomi daerah tadi betul Mbak Evi, aku jadi satpol. Nah, sama. Jadi semuanya karena sudah menjadi itu, sehingga sekarang ini kan upayanya apa sih dalam hal untuk berpendidikan masuk di eselon tadi. Sekarang ada diklat PIM, inilah upaya untuk menselaraskan ben dia mau mampu dalam mengelola berkaitan masalah yang organisasi dipimpinnya. Mungkin itu salah satu upaya dari pemerintah, upayanya ben akan mengejar ketinggalan yang ada, salah satunya adanya diklat PIM. Mungkin ini sedikit tambahan dari saya tadi ya, nyuwun Pak Sis ya. Betul dulu aja saya tahu beliau akan menyampaikan Pak wong SPD dari camat ono ya dulu ya. Tapi kan enggak kerasan Pak, ternyata kok gaweane camat kok sakmono kean jebule. Coba sekolah ngelola ngono tok tekan camatan sak
kabeh dubruk kening kecamatan, bahkan pada saat wayahe apa itu besar, nah, itu gaji saya habis untuk nyumbang karena apa begitu banyaknya yang di daerah atas kan bawa kunjungan tuh, Iya, bawa iya. satu rantang itu bawahnya nasi, kemudian tambah lauk, tambah itu ada 4 rangkaian. Mau nyumbang tiap enggak dapat undangan dapatnya kunjungan. Nah, itu kan bingung. Jadi 1 bulan habis gajinya untuk nyumbang. Itu pengalaman di lapangan. Gitu Pak Sis ya. Mohon maaf ini tambahan. Ya. Monggo dilanjut Pak. Mungkin ada yang lain monggo. Menarik sekali ya, menarik sekali. Kalau dengan teman-teman yang menjadi Panewu, yang menjadi camat di Sleman itu, kita sering ke guyon-guyon gini. Pas kumpul-kumpul sesama itu ada camat-camat juga gini. Wes pinter nyambut nanggone acara takziah urung. Syaratnya dadi camat ki nek diminta menjadi apa itu namanya? Wakil keluarga atau pemberangkatan jenazah itu harus bisa, ya kan, harus bisa terpakai bahasa Jawa dan tahu. Iya kan, saya bilang gini, wis nek ngono aku ora bakat dadi camat, aku ora iso. Nggih. Monggo yang lain. Ya itu teman saya di Panewu, saya Alsito itu, Suhardiman, Alsito, banyak itu ada 20 teman-teman yang ada di DIY. Ada yang di Sleman enggak Pak Mugiono? Di Kayaknya enggak ada. Mbak Sumariah itu mana itu ya? Oh, Mbak Maria itu camat Ya. Panewu Ngemplak. Ngemplak kan itu. Berarti jenengan APDN tahun terakhir ya, sebelum jadi STPDN ya? Saya yang terakhir berarti masih 2 tingkat, tidak di kelas saya 2. Masih ada 2. Saya angkatan 22, 23, 24 terakhir. Itu masih ada 24. Ya, 23, 24. Oh iya. Oke. Mbak Murni itu ya. Mbak Murni itu yang sudah pensiun ya? Pensiun ya, ada baru. Ya, dulu terakhir di BKAD di keuangan. Monggo mungkin kalau masih ada monggo loh. Ketemu kita bersilaturahmi lewat udara. Pak Mugiono ini besok per 1 Juli udah pensiun Pak, udah purna. Ya. Makanya ini kan tadi Bang Dul, Mas Mugi ya udahlah sekaligus yang bagi akhir besok pensiun tak siap, saya kan itu dan bersilaturahmi kan gitu. Oke. Tapi jenengan kemudian tadi saya Puji mengatakan ada sudah kagungan apa itu namanya peternakan, usaha peternakan dan sebagainya. Ini memang berangkat dari pengalaman dan mungkin wilayah ya, panjenengan di wilayah ini kan tahu kan petanya perekonomian di wilayah seperti apa gitu ya. Jadinya mendukung ya usaha peternakan yang dijalankan sekarang ini. Bukan punya peternakan, hanya intinya itu dulu kan di timbangan tadi kami sampaikan tadi kan sambil menyelam ke wilayah sambil ngobrol ada Pak mbok kula nyuwun tulung dipari openan jaduan itu bukan peternak itu Pak. Saya puji itu enggak yang punya banyak, saya puji yang punya, saya hanya sekedar tadi ya lah kita silakan kan dalam satu upaya kita dekat dengan masyarakat macam-macam lah cara itu akhirnya juga kena dengan warga kan dengan teman-teman kan banyak akhirnya wong di tadi udah itulah salah satu upaya sampai sekarang ya itu tadi ya hanya sekedar gaduh bukan peternakan itu Mas saya uji merendah terlalu merendah ini Pak Mugiono ini. Ini khas bulu gede. Ya. Khas Kedong Pengilon nih gayane ngono kuwi. Juragan tapi nggak ngaku juragan ya. Evi nambahi dikit komentari Nggih, monggo. apa yang disampaikan oleh
Pak Mugiono, saya kira kenangan terakhir menjelang pensiun Ki, ya berarti delima ya. Ya. Tanggal 1 sudah purna, ini berarti merdeka loh berarti. Merdeka. Ya tapi walaupun sudah purna kan, kalau delima omong bebas masih Iya. bisa ikut kan. Iya. Nanti tampilnya dengan topik yang berbeda. Nah, topik yang berbeda, betul. Tuh, ya. Bagaimana strateginya agar tidak post power syndrome Nah, gitu? Nah, makanya kan tadi kan setelahnya gimana kan. Nah. ya, Makanya kita saya- baru kan tadi mencoba-coba itu kan bahan tadi untuk mengatasi itu kan gitu isinya kan itu kan. Iya, berarti Pak Mugiono itu di wilayah 10 wilayah kecamatan itu. Dari 10 wilayah kecamatan itu tipikal atau karakteristik masyarakatnya yang sekarang ini maju kan 10 kecamatan nih, 10 kecamatan. Pengalamannya, oh ternyata tipikal masyarakat yang seperti ini, kemudian oh iya ya, kok ternyata mereka maju sekali, apa cepat sekali kemajuan daerahnya, pesat gitu. Bisa dilihat nggak Pak Mugiono dari pengalaman jenengan? Kalau kita lihat itu di tiap ini sekarang kan merata dalam upaya itu sekarang tidak bisa satu kecamatan terus semua itu nampaknya tidak bisa karena kita Oh, lihat gitu. dari masing-masing tadi sampaikan awalnya adalah bagaimana sih kadesnya pada saat mulai dari awal dari demokrasi pemilihan itu sendiri. Kadesnya itu santai-santai apa benar-benar sungguh-sungguh kan dengan adanya tadi kan sama dana desa dan lain. Ini dilihat kalau kita lihat dari perkembangan desa. Kan ada sekarang desa itu mulai dari desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Ini dalam upaya untuk melihat kondisi dari desa yang ada. Nah, inilah yang perlu tadi. Jadi sekarang ini kan dari desa yang mandiri sudah ada berapa itu ya? Tapi kalau yang di saya itu baru satu yang di Ngampel, yang lainnya masih berkembang dan maju. Ini juga tiap tahun itu desa kan laporan profil desa. Di profil desa inilah kadang-kadang desa kan sekarang tadi kan SDM di masing-masing desa kan beda-beda sih kadang-kadang dalam hal membuat profil. Nah, ini kan juga menentukan dalam upaya menyampaikan laporan ke Kemendes. Nah, dari sini jadi bisa dilihat karena bedanya kalau desa berkembang, desa mandiri itu dana desa diambil 2 tahap. Jadi yang kalau desa yang yang desa masih berkembang dan desa maju ini 3 kali, itu 40, 40, 20, nah 50. Ini bedanya juga ada perbedaan juga dalam upaya penanganan kaitan masalah dana desa. Ini tadi dari perkembangan desa. Memang tadi Mbak, memang kadang-kadang tadi kami sampaikan satu kecamatan belum tentu tergantung dari potensi dan dari karena apa desa sekarang itu juga biarkan potensi silakan menggali potensi yang ada di desa. Sekarang kan dia sudah berlomba-lomba silakan kaitan masalah PAD yang ada dalam upaya untuk peningkatan PADS. Sekarang kan pengelolaannya kan sudah disuarakan pada desa, bahwa dalam mengelola itu Pak Gayopo pun kan monggo sesuai dengan musyawarah yang ada di desa musdesnya. Nah, tidak PAD-nya banyak kan juga untuk masyarakatnya, misalnya, oh ini pendidikannya gratis, boleh dalam upaya untuk tadi penanganan kaitan masalah itu. Misalnya kok ada yang sampai di tingkat sarjana dibayar desa misalnya, neng PAD silakan itu dalam upaya untuk menangani hubungannya dengan pendidikan. Karena ini programnya tadi, itu ya. Programnya di situ. Karena itu adalah suatu prioritas untuk penanganan dana desa pun untuk kepentingan daripada masyarakat khususnya hubungannya dengan istilahnya kebutuhan dari masyarakat yang urgent. Salah satunya kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ini salah satu upaya tadi silahkan desa punya coro dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan, salah satu meningkatkan derajat kesehatan di masyarakatnya. Nah inilah karena jadi desa itu tadi Mbak, kalau kita kecamatan kami lihat perkembangan satu kecamatan itu tidak begitu kelihatan merata lah. Tidak yang menonjol apa kok salah satu ya saat paling desa itu 2-3 desa yang ada di kecamatan yang menonjol tadi ya
mau seperti itu. Mungkin yang paling banyak sekarang kan ada embung, ada apa, ini nih tergantung dari masing-masing desa. Gitu Mbak teman-teman. Oke, harapan Pak Mugiono nanti Juli itu kan masih sebagai camat ya, pensiunnya sebagai camat ya Pak Mugiono ya. Harapannya Pak Mugiono harapan Pak Mugiono pertama terkait apa ya? Mungkin harapan secara umum, pemerintahan secara umum yang Pak Mugiono harapkan itu, ya ini khususnya kan berarti di pemerintah Kendal ya, pemerintah Kabupaten Kendal itu seperti apa. Kedua mungkin untuk profesi camat, ini seperti apa idealnya atau harapannya Pak Mugiono untuk penerus karir camat itu seperti apa Pak Mugiono? Terima kasih. Ini kita jangan angel jawab itu. Ya, harapan kami. Kalau di sini di Lima omong bebas sih boleh-boleh aja. Mengharapkan pada pemerintah Kendal nggak apa-apa. Ya, terima kasih sekali yang pertama. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Inilah saya juga sangat-sangat. Saya mohon maaf, memang saya jarang berkomentar. Kadang-kadang kok nggak komentari, kadang-kadang itu ngetik kadang oleh saya rodo penurunan daya ingat. Ya, kadang-kadang kan lalen ini. Pensiun kan menurun ya. Kadang-kadang saya selalu mengikuti perkembangan di teman-teman dan saya alhamdulillah itu juga ya dia yang guyon, yang seru. Jadi saya sangat-sangat terima kasih sekali dengan adanya grup WA ini sehingga kita akan tahu ternyata itu yang di mana luar Jawa seperti itu ini alhamdulillah, dan ini kan kita akan lebih raket lah dalam upaya ternyata tahu teman saya ada di sana. Ini alhamdulillah, monggo tetap kita pertahankan upaya kita untuk seperti inilah itu biar untuk mengakrabkan lebih tahu secara tadi semuanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua berkaitan masalah tadi bagaimana sih upaya dari kami juga mengharapkan bahwa di Kendal yang sekarang sudah mulai begitu menggeliat ya, dari UMKM-nya termasuk yang kemarin berkaitan dengan masalah olahraganya termasuk pendidikannya, ini juga harapan kami kita yang ada di masing-masing, mari kita sengguyung sesuai dengan sektor kita masing-masing yang ada di tadi Pak Aziz yang pendidikan, yang ada di pertanian, ada di sebagainya, monggo dalam upaya untuk satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita yang berkecimpung sebagai ASN ataupun yang tidak, kita juga ikut merasakan masyarakat sejahtera itu juga ikut kita bahagia. Itulah semoga dengan niatannya ikhlas, inilah upaya kita sebagai yang diharap idam-idamkan mulya dunya yang mulya akhirat. Inilah harapan kami kita bisa sesuai dengan potensi di masing-masing lokasi, silahkan dengan keikhlasan masing-masing. Semoga itu ini yang ada, saya yakin banyak semuanya dukung, insya Allah Kendal akan lebih maju lebih baik sesuai dengan visi Pak Bupati. Ini harapan kami itu. Nah tadi yang berkaitan masalah sama tadi ya nih pandangan kami memang ada lebih kurangnya ya bagaimana sih yang ditata menempa dari mulai kalau dari APBN tadi, karena saya merasakan masalahnya saya sudah ditempa semi militer, jadi tidak akan mengeluh dengan berbagai istilahnya rintangan yang ada. Daerah mungkin sulit, daerah mungkin enak, itu saya rasa karena sudah tertempa di pendidikan sejak awal baik ilmunya maupun berkaitan masalah semi militernya. Ini saya yakin kalau itu kader-kader yang itu memang sebagian besar lah kalau dia masih memiliki itu, ini pandangan kami bisa. Dan yang lain tadi saya rasa karena dengan otonomi daerah yang sekarang, kalau dulu tadi kami sampaikan dulu rata-rata sudah mulai dari sudah di kader sejak awal. Sekarang kan tadi untuk penyesuaiannya dengan diklat-diklat, itulah upaya dari pemerintah, upaya untuk istilahnya menjadikan kader
ke depan daripada kader yang ada di wilayah. Ya, saya yakin dari pimpinan daerah juga sudah punya istilahnya wawasan tersendiri, menempatkan orang, saya juga sudah dinilai oleh berzakat. Mungkin demikian Mbak Evi, dia terlepas dari hal-hal lain Yun Sewu. Ini yang saya kan nyampaikan seperti saya puji kayak normal. Ya normatifnya seperti itu. Harapan kami ya nanti ke depan akan normatif sehingga akan happy enjoy semuanya. Mungkin demikian. Mohon maaf mungkin kalau dalam kami menyampaikan banyak tutur kata yang kurang berkenan, semata-mata kita demi merajut silaturahmi lewat seperti malam hari ini. Pangapunten, saya juga mungkin baru pertama ikut Zoom karena kemarin itu tak buka Zoom podo kalau nganu HP-nya lemot, jadi tidak nyampe. Akhirnya anak-anak gantos Bapak. Wah Pak Pang pensiun kok ganti HP barang udah. demi Ya, Zoom dengan teman-teman SMA. Insya Allah ke depan ini kan sudah ada apa model yang lebih anu lagi. Siap. Model. Nggih, Bang Dul, ini Bang Dul itu ahli ini tata pemerintahan ini. Halo Bang Dul. Pripun, Mbak Evi? Kelihatannya tadi sudah ya, pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Mugiono. Jadi pengalaman kerja beliau, bagaimana beliau kuncinya adalah komunikasi, mengenali karakteristik masyarakat, kemudian membangun trust dari masyarakat, dan menyampaikan jalur komunikasi antara level pimpinan ke masyarakat ini. Beliau adalah komunikatornya di kecamatan. Mungkin ada yang belum tergali apa ya Bang Dul ya dari Pak Mugiono. Saya kira sudah cukup komprehensif apa yang dilakukan, apa yang disampaikan Pak Mugi. Ini mungkin apa ya, jadi camat itu kan proses evolusi atau transformasinya itu kan luar biasa ya menurut saya. Karena dulu pada waktu di Kendal itu kan awal mula itu kan camat itu kan apa ya istilah itu manggilnya itu ndorosten gitu. Ndorosten. Oh iya toh. Camat loh, apalagi nak sekda hebat menawane. Oh, ndorosten ya panggilannya. Iya, itu tahun 70-an saya kecil itu nonton TV itu mesti di kecamatan, yang punya TVRI. TV itu hanya di kecamatan tuh, tahun 74, 75 kalau nggak salah. 76 lah, orang 70-an TV-TV masih langka itu. Jadi ndorosten itu luar biasa. Tadi Mbak Evi cerita kayak raja kecil, kayak apa penguasa wilayah itu ya benar. Ya. Nanti itu apa ndorosten, terus nanti kalau bupati itu juga ada sebutannya gitu ya. Sebutan yang sifatnya itu kayak pangreh projo gitu. Jadi kalau dulu itu pangreh itu kan ngereh ya, gitu ya. Awal mula karena dimanfaatkan oleh Belanda di pemerintahan yang tidak langsung itu, birokrasi pemerintah kan dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah ini mumpung beliau tadi kok hilang, masuk lagi. Sudah masuk Mas Mugi ya? Oh, apa Ya, siki saya mau coba ini habis aja. sebenarnya. Ya, tak coba merekonstruksi tadi. Dulu kan panjenengan ini kalau zaman dulu panggilannya ndorosten itu dulu. Ya. Nah, terus perubahan negara Indonesia merdeka, setelah itu Orde Lama, Orde Baru, reformasi kan gitu. Dari Pangreh Projo, Among Projo, saiki pelayan masyarakat. Nah, itu kan kalau apa Pangreh itu kan penak ya, tuding-tuding kan langsung. Nah, Pangreh, Pamong agak mending ya, Pamong gula mentah. Saiki pelayan masyarakat ini. Jadi dari atas tengah ke bawah ya. Jadi bagaimana menjadi fasilitator, menjadi dinamisator, bahasa-bahasa anunya ya. Sehingga kepemimpinannya tadi mungkin kepemimpinan situasional tuh Mas Mugi.
Nah, kepemimpinan situasional itu kan bagaimana menyesuaikan dengan keadaan yang ada, bagaimana situasi itu berubah, terus bagaimana dia harus merubah gaya kepemimpinannya, gaya pesisir dari gaya pegunungan, kan gitu toh. Gaya golek iwak dari gaya apa? Ya asem. Anak ngono berburu, nah, dari apa? Cari ikan ke berburu itu kan beda-beda itu. Coba perilaku nelayan itu. Itu kalau ada mangsa ikan di sosok rene doyak oyak kan gitu toh. Akhirnya ketemu mangsane. Tapi kalau gaya-gaya apa? Gaya orang atas itu berburu itu kan diindemi. Dirunduk, diindemi, golek ilenone tangkap. Sehingga gaya inilah yang menurut saya itu relevan kalau di Kendal ini. Gaya-gaya nelayan tuh ya bangsane Kaliwungu, Tawang, ya kan. Nek ning Patean, Sukoharjo ya gaya-gaya berburu itu tadi, ya karena memang caranya lebih halus lagi, caranya lebih apa santun lagi sehingga nggak terasa orang ikut dalam gaya kepemimpinan Pak Camat itu. Tapi kalau di mana di pinggiran sini ya laku, gitu. Nggak jalan lah kalau nggak dioprak ngerti gitu loh. Nah ini saya kira wacana untuk bisa melihat bagaimana kepemimpinan itu bisa diaplikasikan tadi yang leadership-nya gitu kan. Nah yang kedua bawah itu adalah bagaimana camat itu melakukan fungsinya. Tadi kan fungsi-fungsi normatif ya, fungsi-fungsi normatif yang itu ya tentu saja sudah sudah termaktub di dalam peraturan gitu loh. Tapi kan ada sisi-sisi tadi sisi-sisi di mana harus berkreasi, terus harus membuat diskresi kan gitu, yang di luar aturan gitu loh. Nah, itu kan. Nah, nanti kalau di luar aturan gimana? Nggak ngikuti SOP, nggak ikut Jukla, nggak ikut Juknis gitu kan. Nah, sejauh mana ini ya bisa ditolerir ya bagi seorang camat. Ya karena kan kalau kita kemarin kan coba lihat ya, kalau nggak salah itu pembebasan lahan tol yang di dekat kita ini kan lama sekali itu kasus tol itu. Dan itu kan wilayah Ngampel tuh kan secara geografis kan demografis terbagi dua kan itu. Jadi wilayah Ngampel kan dipotong jalan tol itu dan sebagian besar kan wilayah Ngampel kena juga. Nah itu bagaimana kalau bahasa kewenangan yang otonom dilimpahkan bupati kan nggak jalan karena itu kan proyek nasional. Nah itu ada nggak istilahnya improvisasi lah mungkin improvisasi. Nah iso lurah ki yo, nah iso camat ki yo punya greget untuk cawe-cawe ya bahasa sekarang cawe-cawe ngurusi proyek-proyek nasional seperti itu. Nah ini yang dua hal inilah yang mungkin dari catatan ya sekarang juga dijawab nggih monggo lain kali malah apik meneh sesi kedua gitu. Monggo Bu Evi dua inilah yang tadi yang tadi kayak digresi tadi yang jalan tol itu memang kita tetap kembali ke camat dalam upaya untuk penyelesaiannya. Tadi ya makanya saya sampaikan kita harus menyelami tanya dulu kepada yang kena itu bagaimana ditanya kenapa tidak boleh alasannya apa. Ini yang tadi kami sampaikan kita harus menyelami dari yang kena. Nah dalam upaya itu kan nanti kita sebagai penjembatan nih, oh ternyata dia kurang mahal dengan situ dan ini yang juga kami kebetulan mengalami itu sehingga kita tetap sampai dan sekarang kan juga masih penanganan tukar-menukarnya tanah kas desanya ini belum selesai juga sampai sekarang yang ke sertifikatnya sudah termasuk sisanya juga masih ada yang harus dibelikan tanah lagi dan sebagainya. Inilah salah satu upaya kita juga memang berperan dalam tadi Bang Dul kata masalah diskresinya. Kalau itu memang tadi kewenangannya memang kewenangan di pusat berkaitan masalah menentukannya ini harusnya inilah kita piye carane tadi boleh kan harus ada cara kita memang yang punya kaitan masalah kewenangan untuk menerbitkan ini memang dari
buat tidak ini kita ya tadi yang di wilayahnya sebagai selaku mediator dan sebagainya. Inilah tadi yang kami temukan perlu butuh seni bagaimana menyelami dari masyarakat tadi sehingga dua-duanya akan kena. Masyarakat dapat ganti rugi, juga masyarakat juga akan tenang karena tidak akan berundel setelah ada. Betul tadi ini yang tadi yang pada masalah jalan tol tetap kita ikut bersinergis atau dalam upaya untuk menyelesaikan. Kemudian yang tadi yang memang betul perkembangan ya dulu ada UPAS, ada Pangkal sebagainya itu memang tadi perkembangan yang ada sampai sekarang jadi pelayan masyarakat semuanya. Memang betul tadi makanya kami sampaikan sekarang udah seorang penguasa tunggal sekarang itu sudah menjadi kepala kantor kecamatan sehingga fungsinya kan cuma walaupun tugasnya sama nih nangani cuman sebutannya dan organisasinya lain. Jauh ini terima kasih ini tadi sudah diluluskan berkaitan masalah oleh ahlinya yang ada di perguruan tinggi berkaitan masalah ilmunya. Kami kan di lapangannya, jadi ilmunya ya terima, lapangannya kadang-kadang tadi yang perlu kita ada pengembangan hubungannya dengan bagaimana mensikapi wilayah. Terima kasih Bang Dul atas segala masukannya. Mantan nuwun, sampun Bu. Monggo saya kembalikan ke Bang Dul. Terima kasih ya Pak Mugiono sudah share pengalamannya menjadi seorang camat. Pengalamannya camatnya di Kecamatan Ngampel ya Pak ya. Tapi Pak Tebon dan Kecamatan Ngampel. Tapi pengalamannya selama ini mengabdi di 10 kecamatan. Luar biasa. Semoga apa yang diabdikan oleh Pak Mugiono itu menjadi amal jariah dalam mendukung masyarakatnya, dan saya kira pasti doa-doa yang dulu pernah masyarakat yang juga menjadi tugas Pak Mugiono ini menjadi doa-doa setelah panjenengan nanti bulan Juli pensiun, tetap semangat, tetap mengabdi lebih banyak lagi pada masyarakat. Terima kasih Pak Mugiono. Monggo Bang Dul saya kembalikan. Kita tutup dan saya sedikit menyimpulkan bahwa memang di kewilayahan itu semakin lama semakin kompleks ya permasalahannya. Kompleksitas permasalahan itu memang sekarang dituntut untuk juga birokrasi pemerintah itu ya up to date, terus masyarakat kan juga masyarakat juga semakin pinter kan gitu. Terutama ya kemarin yang kita diskusi itu sok tahu itu yang repot kan gitu. Sok ngerti jadi sok ya ngerti ya gitu. Sehingga butuh satu cara ngelola yang berbeda dengan era-era yang dulu, dan tentu saja Pak Mugi sudah sedemikian komplit pengalamannya lah ya dari dulu sampai sekarang mengelola wilayah, dan ya tentu saja saya sendiri sosok ngaji ilmu pemerintahan dari dulu sampai sekarang ya tetap ya butuh butuh sentuhan-sentuhan tertentu lah ya. Jadi negara kita ini memang sedemikian luasnya, sedemikian kompleksnya, sedemikian besar persoalannya. Beda dengan negara-negara yang lain, bisa jadi kan etnisnya aja mungkin satu ya toh. Selera masakannya juga paling yaitu. Kita ini kan berbagai macam ya. Oleh karena itu memang di samping fungsi-fungsi manajerial mengelola wilayah itu ditingkatkan, juga bagaimana kearifan lokal itu juga memang harus digali. Ya. Karena itu tadi kelihatannya Mas Camat ini demikian menguasai lah kira-kira ya dari hulu sampai hilirnya karena pengalaman bertahun-tahun ya. Learning by doing-nya itu oke lah pokoknya. Dorosetan kita. Ya, oleh karena itu monggo lah nanti diramaikan suatu saat nanti kita datangkan lagi di sini dengan berbagai topik-topik yang berbeda. Kami berharap harusnya itu loh Bang Dul, harusnya itu pas kita ada kunjungan ke Pak Mugiono gitu kita. Lah yo kapan? Lah sing ngomong iki piye? Aku ning kerep ning Kendal ya. Masa.
Iyalah kalau ning Kendal kok ya wingi sepedaan karo dek ning kecamatan. Sudah berkunjung kemarin. Oh iya toh. Kecamatan Bangtul dan sudah berkunjung kemarin Pak. Bulan apa ya Bangtul? Ya 4 bulan yang lalu Pak ya. Iya. Pernah lah Terima sepedaan. kasih ya. sudah berkunjung ke sana. Ya ntar kalau sepedaan aku ikut. Nah, iya. Insyaallah. Ayo kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Esok nih, selamat istirahat. Semuanya teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.